sallallahu alaihi wasallam. La sholata, tidak dikatakan tidak termasuk sholat atau tidak sah sholatnya, liman bagi orang la wudu ala yang tidak mempunyai wudu orang tersebut. La sholata, tidak sah atau tidak dihitung sholatnya, liman bagi orang la wudu ala yang tidak mempunyai wudu. Walau wudu'a, dan dikatakan dia tidak berwudu, liman bagi orang lam yadkurismallahi alaih, lam yadkurismallah, bagi orang yang tidak menyebut bismillah alaihi. Walaupun bismillah itu tadi termasuk salah satu kesunahan, ya, ta'awud bismillah kesunahan. Tapi di sini dikatakan kalau orang tidak punya wudu, maka jelas sholatnya tidak sah atau tidak dianggap tidak sholat. Karena sholat syaratnya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Harus suci, mensucikan hadas kecil, ya ini salah satunya dengan wudu. Kemudian lanjutannya dikatakan dia tidak berwudu kalau dia tidak mengucapkan bismillah. Nah, ini riwayatnya dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Sa'id bin Sa'id. Lumayan kuat, maka meskipun sunnah hendaknya kita laksanakan, yaitu memperbagus atau memperbaiki wudu itu yang sunnahnya juga kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah separuh iman. Wudu itu setengah iman. Nah, ini syatrul iman. Syatrul iman. Kenapa dikatakan syatrul iman? Li'annal iman yuzhir najasatul batin wal wudu yuzhir najasatul zahir. Adapun iman itu harus suci dari najis-najis yang bentuknya batin. Sementara wudu adalah bentuk mensucikan anggota yang zahir. Maka tadi dikatakan harus suci, zahir. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun. Sibghatul wudu'. Sibghah itu apa ya? Karakter. Sibghah itu karakter. Atau sibghatul wudu'i marratun. Berwudu sekali, begitu bahasa enaknya, Pak. Berwudu sekali. Berwudu sekali. Sibghatul wudu marratun. Berwudu satu kali. Bersuci itu ya cukup sekali sebetulnya berwudu untuk sholat, untuk baca Quran. Faman tawaddoa, barang siapa yang berwudu marrataini dua kali, kana lahu, maka ada baginya kiflani, ada dua jaminan, ada dua yang menjamin, minal ajri, dari pahala. Ini ada hitung-hitungan pahala. Satu kali wudu cukup. Sibghatul wudu marratun. Ini sempurna sudah wudu. Karakternya wudu karena memang satu kali. Fardunya wudu satu kali. Membasuh muka ya sekali, ngusap sebagian kepala sekali, tangan juga sekali, baju kaki sekali. Itu sudah cukup rasanya. Paman tawadu amarrotaini kana lahu kiflan minal ajri, maka pahalanya mendapat dua. Waman tawaddo'a salasan, dan barang siapa yang berwudu tiga kali, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli,
Nah, maka yang wudhu dengan 3 kali tersebut itu wudhuul anbiya, wudhunya para nabi min qabli, sebelum aku. Ini kata-kata Nabi. Tadi dikatakan bahwa wudhu ini syariat sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga sudah berwudhu. Wudhunya 3 kali. Maka di dalam Ihya ini dikatakan wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marotan sekali. Qala hadal wudhu wa tawaddu salasan. Ketika kita membasuh 2 kali, itu kita mendapat pahala 2 kali. Adapun ketika kita membasuhnya 3 kali, wa hadza wudhu anbiya min qabli wa wudhu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Ini wudhunya Nabi Ibrahim, wudhunya Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan wudhunya Nabi Ibrahim yang jelas Khalilur Rahman. Nah, Nabi Ibrahim itu wudhunya membasuhnya sampai ya itu tadi. Kalau tadi bahasa awal di samping membasuh anggota badan kita, pikiran kita, juga hati kita. Kadang-kadang dohir kita sudah diwudui, sudah bersih, tapi pikiran masih kemana-mana. Pikiran bisa dikondisikan, hati masih gelisah, masih berantem, masih macam-macam gitu. Maka kalau pengen sempurna wudhunya dan pahalanya juga mendapat banyak, ya 3 kali basuhnya. Apalagi dalam membasuh setiap anggota, ulama juga ada tuntunan dari Nabi membaca doa masing-masing. Ketika membasuh muka ya berdoa, membasuh tangan ya berdoa, supaya dijaga dalam tindak tanduk dan lampahnya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, pada salat di antara kalian, idza ahdasa, ketika berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga berwudu. Layak balu tidak akan menerima siapa Allah salata in salat ahadikum, salatnya salah satu di antara kalian, tidak ahdasa, ketika berhadas, hatta yatawaddo, sehingga berwudu. Salat itu tidak akan diterima kecuali mempunyai wudu. Maksudnya gimana? Wal murad bil qabul huna ma yuradifu sihah wa huwal ajza wa haqiqatul qabul as-samrah wal wuqu'ah ziyatul raf'ah lima fi timah walamma kana al-ityan bi syarutihi muhammadul isya alladhi al-qabul samratuhi abru anhu bil qabul masasa. Ini ada muradnya, yang dimaksud tidak diterima itu maksudnya tidak diterima gimana? Ini majaz, bahasanya majaz. Nah, sahnya kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak diterima, tidak sah. Karena la yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali yang berkaitan dengan tersebut itu juga tidak. Adapun ini hakikatnya diterima, yakni wuku itu karena ada ketaatan, karena ada buahnya ketaatan. Kita harus tahu ya, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu ilmu supaya wudhunya sah, supaya wudhunya benar. Jadi berikutnya yang terakhir
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u nurun ala ghairi. Al-wudu adapun wudu, alal wudu atas wudu yang berikutnya, yaitu nurun cahaya ala nurin atas nur. Keren. Wudu sekarang, nanti wudu lagi, itu nurun ala nur. Maksudnya apa? Ay tajdidul wudu hasanatan ala hasan. Memperbarui wudu yang baik ala hasanati, dengan wudu yang lebih baik. Jadi tadi nggak cuma anggota saja wudunya, pikirannya juga harus diwudui, hatinya juga harus diwudui. Kalau kaitannya dengan nur, karena nur itu ya susah kalau tidak bersih, atau bahasanya qalbun salim, kalau bahasanya dengan ada keterangan juga bahwa orang yang wudhunya bagus, sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, lam yukhtas nafsahu fihi ma bisyai'in minad dunya, dan tidak ngomong sesuatu tentang keduniaan. Ngomong sesuatu tentang keduniaan, habis wudhu kok ngomongin tentang orang lain, itu tuh begitu, atau ngomong rasani, ngomong ucapan buruk, misalnya kharaja min dunubihi fa yawmin biladati ummi, dia ibarat lahir kembali dari rahim sebagaimana dia pertama kali lahir dari rahim. Wa fil lafzil ukhra wa lam yusfihi fi ma ghafara lahu ma taqaddama. Dalam lafaz yang berbeda, dia tidak akan berucap buruk, maka dengan wudunya tersebut dia diampuni atas apa yang telah terlewat, kesalahannya, keburukannya. Udah ya, cukup ya, sebab lah nanti sambil ngobrol.